gaji kita makan sehari-hari dan mulut kita, lisan kita, pikiran kita, itulah yang kita sampaikan kepada anak didik. Ya, terus setiap hari, tapi energinya bersumber dari hal yang tadinya kebohongan. Bayangkan. Jadi tidak akan terjadi merdeka belajar, kebebasan belajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku. Kali ini kita akan mencoba merefleksikan tentang pendidikan formal. Gitu. Dan selamat untuk yang memperingati, baik itu yang memperingati, yang merayakan, baik itu yang merayakan Hari Pendidikan Nasional, tepatnya di 2 Mei hari ini, tahun 2023. Semoga ya harapan kita bersama, pendidikan kita maju berkembang, gaji guru dikembangkan, ditingkatkan lagi, bersamaan dengan kualitas gurunya. Jangan sebaliknya gajinya naik, tapi kualitasnya masih itu aja. Oke, bentuk refleksi kita hari ini adalah prakteknya pendidikan kita seperti apa. Gitu. Sumber gajinya guru honorer itu dulu, itu seperti apa. Dan sebagai bahan refleksi, ya saya menggunakan pengalaman pribadi saya waktu mengajar kurang lebih dulu selama 2 tahun. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Jadi dulu saya pernah mengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah di wilayah NTT. Daerah ini terpencil, teman-teman. Itu air kalau mandi itu air laut. Air minumnya itu dibeli di pulau lain. Terus jaringan itu naik gunung dulu. Nah, itu yang standar itu jaringannya. Nah, keadaan itu yang membuat para guru pada saat itu tidak betah tinggal di sana. Itu salah satunya. Terus kondisi yang kedua yang membuat guru tidak betah di sana dulu, itu karena hubungan masyarakat atau orang tua murid dengan gurunya tidak intens. Ya. Tidak pernah bertemu tatap muka lah gitu. Jadi sekalinya kalau ada guru yang pukul siswa dan membekas, itu orang tua guru langsung orang tua guru, maksudnya orang tua murid itu langsung mendatangi seorang guru. Nah, guru merasa itu tertekan. Itu dengan keadaan wilayah yang begitu dan kondisi sosialnya begitu, jadi banyak guru yang keluar saat itu. Bahkan teman-teman ada yang ngajar sampai puluhan tahun, tapi setelah menjadi orang yang guru yang diangkat langsung jadi sertifikasi, itu kembali ke wilayahnya masing-masing. Akhirnya siswa di sana ya tanpa guru. Sehingga suatu ketika saya dipanggil untuk mengajar di sana. Nah, seiring berjalannya waktu saya ngajar, ya kan? Saya menjadi mendidik biasa aja ya, pakai buku ya, asal ngajar pada saat itu. Tapi dengan proses belajar terus menerus, akhirnya bisa juga. Nah, dan saya dipercaya juga untuk menjadi bendahara, ya, bendahara BOS. Juga dipercaya jadi operator BOS, operator sekolah gitu. Bahan kita hari ini adalah di saat saya menginput data itu, teman-teman, itu jumlah siswa dengan jumlah siswa yang ada di data itu jumlah siswa yang kenyataannya itu beda. Sangat signifikan bedanya. Contohnya begini, jumlah siswa yang real itu 50 orang, sementara jumlah siswa yang dilaporkan, diinput untuk sebagai dasar pertimbangan atau sebagai syarat untuk dana bosnya itu 80 sampai 90 orang. Gitu. Ini bahan kita. Nah, ternyata ini juga setelah saya bertemu dengan beberapa bendahara-bendahara dana bos, saya konfirmasi dengan mereka, ternyata mereka juga demikian.
di satuan pendidikan mereka. Nah, akhirnya saya berpikir saat itu, kok ini sekolah madrasah, nuansa Islam, tapi kok begini, kok berbohong gitu. Akhirnya saya berpikir, nah gaji saya dari sini dan saya pengelolanya. Ini saya yang salah ini atau gimana? Nah, tapi pada saat itu yang membuat saya kuat juga untuk terus menginput itu data. Memang itu dari awal memang sudah ada data itu. Gitu. Akhirnya saya diskusi dengan komite sekolah. Kata komitenya kembali mengagetkan saya. Wah, itu sudah biasa, itu demi kebaikan guru. Demi kebaikan guru supaya gajinya ada, gaji guru honor ini ada. Wah, saya kembali kaget di situ. Apakah mungkin ini yang disebut dengan berbohong demi kebaikan? Oke, saya ya jalan aja dulu ya, saya nikmatin. Sekali waktu ada rapat koordinasi bendahara dana bos. Di sana saya bertanya soal itu. Dan jawabannya teman-teman itu sama dengan jawaban komite tadi. Itu demi kebaikan. Dan saya berpikir, ini kayaknya sudah terorganisir ini. Nah, itu dulu saya pikir begitu, ini sudah terorganisir. Hanya saya cari tahu ya beberapa jumlah madrasah di wilayah sana, di tempat ini, saya cari tahu ada kurang lebih 30-an, mulai dari standar MI, MTS sampai Alia. Ternyata semuanya hampir sama pengelolaannya seperti itu. Kalau kita hubungkan dengan agama, apakah gaji saya ini, gaji guru honorer ini halal atau haram? Dengan proses sumbernya ini dengan kebohongan. Mungkin ini menjadi bahan refleksi untuk para ulama ya kan, para ustadz ya, supaya hal-hal begini tidak terjadi di praktek pendidikan kita hari ini. Nah, persoalan yang itu teman-teman, setelah saya sudah sarjana sekarang, saya sudah sarjana pendidikan, saya diskusi dengan beberapa guru yang ada di Kota Bima sekarang, dan ternyata mereka tahu juga hal itu. Jadi saya cerita pengalaman saya, mereka juga merasa bahwa memang itu terjadi di sekolahnya yang mereka tempat ngajar. Wah, ini gimana? Bagaimana menurut kalian ya? Ini bahan refleksi kita harus merenung ini. Saya pikir begini, kalau begini modelnya, pelaksanaannya, dan sumber gajinya seperti ini, maka kita ini kan pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Oke, kita kunci kata itu, pendidikan itu memanusiakan manusia. Kalau kita dengan kita pendidik yang akan memanusiakan manusia, tetapi kita belum manusia, itu bagaimana logikanya? Kan nggak masuk gitu. Artinya kita masih binatang, mau memanusiakan manusia. Ini sulit loh. Tidak akan terjadi kemajuan pendidikan kita. Itu. Tidak akan terjadi kemajuan itu kalau masih prakteknya begini. Itu hal pertama, bahannya. Yang kedua, soal RPP sama silabus. Itu kan guru-guru suruh saya waktu itu perbaiki RPP, perbaiki cara ngajar. Saya belajar perbaiki hubungan dengan masyarakat, dengan orang tua murid, saya perbaiki. Nah, yang membuat kaget ini apa? Ketika pengawas turun ke lapangan ini, ke sekolah ini, ke satuan pendidikan, itu bukan ditanya mana RPP, mana silabus. Yang ditanya adalah apa makanan yang enak. Kira-kira bagus nggak kita makan cumi gitu. Jadi tidak ada yang jalur proses pemeriksaan itu nggak ada. Nah, ini praktek ini setelah sekarang saya diskusikan juga dengan teman-teman yang sudah menjadi guru ya kan. Mereka juga menyatakan itu masih terlaksana sampai sekarang di beberapa sekolah. Wah, ini bahaya. Nah, ini bahan kedua.
Artinya kualitas pengawas harus dilihat, kualitas pendidik harus dilihat, sama praktek dana BOS sebagai sumber gaji itu harus ditinjau ulang. Gitu. Jangan sampai ternyata ini sudah terorganisir dan menjadi dosa bersama lah, ya kan? Kan berbohong ini kan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, jadi dua bahan itu bisa kita refleksikan atau bisa kita hubung-hubungkan itu dengan agama. Ya. Terus kita hubungkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Tadi dengan agama tidak akan berkah kita, ya kita masih binatang kok mau memanusiakan manusia kan pendidikan formal ini kan kita memanusiakan manusia ini. Jadi ini harus ditinjau ulang. Terus yang kedua tadi kita hubungkan dengan kurikulum yang dicanangkan oleh Pak Nadiem Makarim yaitu Merdeka Belajar. Merdeka ini kan kebebasan ini. Bagaimana mungkin kita mau memerdekakan orang lain sementara kita tidak merdeka? Kita masih bergantung dengan itu. Kita karena keterbatasan ekonomi berani untuk berbohong dengan dalil berbohong demi kebaikan. Berani untuk berbohong dengan dalil berbohong demi kebaikan. Oke, catat. Gaji kita makan sehari-hari dan mulut kita, lisan kita, pikiran kita, itulah yang kita sampaikan kepada anak didik. Ya, terus setiap hari, tapi energinya bersumber dari hal yang tadinya kebohongan. Bayangkan. Jadi tidak akan terjadi merdeka belajar, kebebasan belajar itu. Karena pembimbing, pendidik yang mengajarkan masih binatang. Ya kan? Masih ya terima begitu aja dengan keadaan seperti itu. Binatang tadi dalam tanda kutip, dalam arti ternyata kita membiarkan itu untuk dilaksanakan dan kita nikmati saja. Gitu. Kita membiarkan itu. Ya kan? Nah, bagi guru yang menikmati itu tadi, bahkan hasil gaji kita hasil kebohongan dan kita tahu itu kebohongan, kita ambil ya kan, kita berikan kepada anak, kepada istri, ya bayangkan itu. Ya, itu kalau dihubungkan ke agama. Jadi teman-teman, di peringatan Hardiknas 2 Mei 2023 ini, harapannya Menteri Pendidikan itu meninjau ulang prakteknya, bukan merubah teorinya. Kalau filsafat pendidikan, landasan filosofinya itu sudah sangat jelas dan memang luhur sekali. Jadi kurikulum tidak perlu dirubah sebenarnya. Yang perlu dipoles adalah praktek pendidikan yang formal di dalam satuan pendidikan ini.